Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan guru seluruh Indonesia. Pada hari ini saya yakin hari ini adalah hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Rekan-rekan guru seluruhnya saya yakin sedang ditunggu untuk nilai semester 2-nya ya, atau nilai untuk kenaikan kelas. Dan sebagian besar saya yakin sudah menyelesaikan ulangan akhir semesternya, atau mungkin namanya PAT, penilaian akhir tahun, secara daring rata-rata ya. Oke, tentunya nilai yang sudah kita dapatkan dari ulangan siswa adalah nilai mentah yang belum kita olah ya. Nah, ada beberapa penilaian yang harus kita masukkan, mungkin secara umum kita gabungkan dengan nilai-nilai yang lain ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita membuat nilai akhir ya. Nah, salah satu poin pentingnya mungkin adalah dari nilai ulangan terakhir. Oke Bapak Ibu, kita sering menjadi bingung ya ketika nilai akhir tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan nilainya adalah di bawah KKM, masih ada beberapa yang ada di bawah KKM. Sementara mereka dalam artian tidak banyak waktu lagi untuk kita berikan remedial gitu ya, waktu untuk remedial. Dan sepertinya nilai yang kita dapatkan juga perlu kita olah gitu. Oke. Nah, nilai yang ada ya, nilai yang ada kita inginnya adalah nilai yang sesuai dengan KKM. Demikian. Tapi kita tidak boleh merubah nilai anak-anak itu semau kita gitu ya. Karena mereka adalah sudah melakukan tes yang baik dan benar. Oke. Dalam hal ini saya ingin membagi trik membuat nilai tanpa mengurangi nilai yang tertinggi dan tanpa menambah nilai yang terendah dengan risiko kelebihan atau kekurangan, tapi membuat nilai secara bijaksana ya. Saya akan buat dengan cara scoring ya, triknya saya buat scoring. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman mungkin sudah banyak yang mengeksplor juga atau memberi trik ini, tapi akan saya coba ya. Saya ambil dari data hasil nilai ya, nilai secara online ini untuk desain grafis percetakan ya, kelas 11 MM1. Di sini sudah ada hasil nilainya gitu ya. Terus pelaksanaan ujiannya sudah ada nih di tanggal 6 ya, bulan 7 kemarin, dan hari ini tanggal 14 sudah 1 minggu. Saya sudah ditunggu nilainya tanggal 17 gitu ya. Dan baru selesai PAT-nya ya kemarin hari Sabtu ya, jadi baru 3 hari. Jadi nilai ini baru sekali ya. Oke, kalau kita lihat nilai yang ada di sini ya, bagus ya, 96 dan seterusnya, ada yang 100 nih. Kemudian tapi masih ada yang 68 dan 72. Nilai ini adalah nilai di bawah KKM ya, karena KKM untuk mata pelajaran saya adalah 75. Oke, saya ingin juga tidak ada di rapot saya nilai 100 seperti itu ya, karena berarti ini nilai sangat sempurna ya. Mungkin ulangan ini dia dapat 100, tapi untuk praktek kemarin tidak nyampe segitu ya. Makanya di rapot nanti nggak akan saya tulis 100 gitu ya. Bukan berarti saya mengurangi nilai itu ya, tapi ini kebetulan saja untuk pas ulangan ini dia dapat 100 gitu ya, ada beberapa nih. Nah, makanya bagaimana cara saya menambah nilai
dengan bijaksana dan mengurangi nilai dengan bijaksana, sehingga tidak asal ngasih nilai ya, tapi saya buat dengan sebuah trik. Oke, pertama saya copy dulu nilai yang ini ya, data hasil ulangannya saya copy dulu, kemudian saya masukkan ke samping ya daftar nilai nih, daftar nilai untuk yang sudah diberikan oleh kurikulum, daftar nilai akhir rapot. Oke ya, tinggal saya copy paste aja di sini, Ctrl V ya, Ctrl V, atau oke, saya ulangi ya, di sini saja biar dekat, klik kanan kemudian paste ya. Di sini akan kita dapatkan nilai ya anak. Untuk absennya saya urutkan dulu, ini ada yang tidak sesuai format, nomor 19. Kebetulan untuk MM1 ini hanya ada 19 anak ya, di mudah. Oke, nilai sudah ada. Kalau ini saya masukkan ke dalam daftar nilai ya, Ctrl C, kemudian saya pastekan di sini angkanya gitu ya. Oke. Ya, di sini ada yang masih merah ya, kita buat secara apa ya, formatting condition ya. Di sini untuk yang nilainya di bawah 75 masih merah. Oke ya, bahwa nilai yang di bawah 75 masih merah, sehingga ada dua nilai yang masih merah. Oke, saya ingin buat bahwa nilainya yang merah ini jadi tidak merah, sementara yang nilai 100 tidak terlalu tinggi ya, 100 ya, karena saya nggak mau di rapot saya nilainya 100 lah, karena itu terlalu excellent gitulah, tapi di atas 90 boleh lah. Oke, nah saya naikkan yang 68 tadi dan saya turunkan yang 100, tapi dengan sebuah trik. Oke, nah dari sini saya buat data dulu ya, data skor ya, skor. Oke, ada yang tertinggi gitu ya, saya buat data tertinggi dan data terendah. Oke, saya buat data skor yang tertinggi dan terendah. Oke, untuk skor tertingginya saya ambil dari data H ini ya, pakai rumus aja, max gitu ya, max dari data ini yang H, dari H berapa ini, H11 sampai H29. Maka di sini akan kita dapatkan skor tertinggi adalah 100. Kemudian kita masukkan terendahnya, kita pakai rumus min aja, minimal. Kemudian kita blok dari H1 sampai H29. Oke. Ada nilai terendahnya adalah 68. Kemudian kita kurangkan selisih ya. Berarti kita kurangkan ya, 100 dikurangi 68, jadi kita dapatkan selisihnya 32. Oke ya, selisihnya 32. Kemudian kita mau nilai berapa gitu ya, nilai yang kita inginkan dalam rapot nanti berapa. Karena tertinggi 100, boleh aja kalau mau 100, tapi saya tadi udah katakan saya pingin tertingginya 95 aja gitu ya. Kemudian yang terendahnya berapa? KKM saya 75. Oke, yang terendahnya saya kasih 76 lah, di atas 1 poin di atas KKM. Nah, kita buat selisihnya berarti 95 dikurangi berapa? 76, ada 19. Nah, dari sini kita dapatkan rasio ya. Ada rasionya. Ini rasio berarti adalah skor tertinggi ini ya,
maksudnya selisih skor tinggi dikurangi rendah, atau selisih nilai dikurangi selisih apa namanya, skor. Oke, bukan dikurangi ya, dibagi ya, maaf. Ini kalau rasio adalah perbandingan, jadi dibagi nih. Nilainya adalah 0,59. Oke, saya buat 2 angka saja di belakang koma. Berapa ini? Oke, warna biru aja ya. Oke, 0,59. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita buat data dulu lah, data sementara seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan data ini, kita sekarang bikin tabel nilainya ya. Bikin tabel nilai. Jadi tabel nilai ini adalah tabel yang akan dijadikan reference untuk membuat nilai baru. Oke ya. Tabel referensi yang akan kita buat sebagai nilai baru. Oke ya. Oke, di tabelnya kita tuliskan begini, ada skor gitu ya, skor. Kemudian di sini ada nilai. Oke, skor adalah berapa kita mau memulai, misalkan dari skor tadi ya 68 gitu ya, 68 sampai skor 100 berarti. Nah, kita buat skornya adalah dari 68 karena skor terendahnya tadi 68, kemudian sampai 100. Memang ini rentangnya terlalu tinggi ya, ada sekitar 32, tapi tidak apa-apa lah. 68, 69 gitu ya. Terus kita lanjutkan. Oke, sampai 100 panjang ya. Oke, ini kita buat daftar nilai. Jadi ini skor, kemudian nilai pecahan. Ini ada nilai pecahan. Kemudian yang satunya adalah nilai bulat. Jadi nilai yang sudah dibulatkan. Ya, nilai pecahan itu kita ngambil dari mana? Ya, dari nilai terendah, gitu ya. Jadi ini sama dengan 76. Jadi nilai terendah itu adalah 76. Nah, nilai berikutnya adalah tambahkan rasionya. Berarti di sini adalah sama dengan ini ditambah nilai rasio ini. Oke, 76,59. Ini adalah nilai koma ya. Nilai pecahan. Oke, saya pingin rumus ini bisa saya copy ya. Berarti rasionya saya kunci gitu ya. Caranya ya N ininya saya kunci dengan F4 gitu, dengan F4. Oke, jadi tidak berubah. Tinggal saya copy, kemudian saya pastekan ke sini. Otomatis kita pakai fungsi. Oke ya. Kita buat komanya 2 lah gitu ya. 2 koma di belakang angka utama gitu ya. Kita dapatkan nilai seperti ini. Jadi kita dapatkan nanti kalau nilainya 100 adalah 95, kalau nilainya 68 adalah 76 dan seterusnya. Oke. Nah, karena ini apa ya? Pecahan gitu ya nilainya, maka kita bulatkan ya. Kita bulatkan dengan cara apa? Kita pakai round up gitu ya, atau round lah gitu ya. Jadi nilai yang ini gitu ya, nilai yang ada ini kita kemudian bulatkan. Oke, jadi sekarang kita sudah dapatkan
data ya. Jika skornya 68 maka nanti nilainya adalah 76, dan jika skornya 100 kita akan ubah nilai mereka adalah 95. Nah, di sini karena rasionya pecahan ya, maka nilai pun jadi pecahan. Nah, bagaimana agar di rapot nanti tidak pecah nilainya? Oke, kita bulatkan saja nilai ini ya. Kita pakai rumus round lah. Kita tulis round ya, kemudian berapa sih bulatnya ya, satu angka aja, maka kita buat itu pakai titik koma ya, bahwa kita ambil 0 saja, komanya nggak ada ya, seperti itu. Jadi kalau nilainya nanti 76 maka nilai bulatnya juga 76. Nah, kita copy saja, kemudian kita paste fungsinya ya, pakai paste fungsional. Oke. Jadi kita akan dapatkan kalau nanti nilainya berapa, 76, pecahnya bulatnya 76, pecahnya 76,59 jadi 77, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini kita buat sebagai tabel ya. Ini kita buat sebagai tabel, kita kasih nama tabelnya ini adalah di sini ya. Misalkan tabel nilai ya. Kita buat di sini. Tabel nilai gitu ya. Kayak paling kecil aja nggak apa-apa. Nilai. Kita buat namanya tabel. Nah, sekarang kita tinggal membuat nilainya ya. Kita buat nilai jadi skor, kemudian nilai gitu ya. Ini skornya di sini, kemudian nilai di sini saja ya. Kita buat nilainya. Oke, kita tinggal pakai rumus ya. Ini saya kopikan aja ya. Ctrl C, kemudian saya ubah di sini. Oke, ini nggak bisa ya. Copy, kemudian saya pastekan aja di sini nih biar lurus ke sana datanya. Oke. Ya, tinggal mengganti saja ini rumusnya ya. Saya masukkan ya, sama dengan if gitu ya, jika ini ya H2, oke ya, jika H2 ini if, oke ya, ini saya ulangi, if H2 ini ya, jadinya adalah H11 ini sini. If H11 sih urutnya ya, if H11 adalah kosong, maka lihat data H11 ya. H11, data H11 itu kita lihat dari data apa? Nah, tadi kita sudah buat tabel ya, tabelnya adalah tabel nilai. Tadi kita sudah buat tabel nilai. Oke, sudah ada ya tabel nilai. Ini tabel nilai, tabel kita masukkan aja tabel nilai gitu ya di tabel ini. Kemudian yang kita ambil nanti adalah yang ini ya, di tabel itu adalah kolom ketiga yang sudah kita bulatkan, tabel ketiga. Nah, kalau nggak benar ya udah kita false, kalau benar berarti sesuai gitu, kemudian kita oke saja. Oke ya, jadi tadinya yang nilainya 96 nanti akan berubah menjadi 93. Oke ya, kita tinggal copy saja, tinggal kita paste ya. Pastenya adalah pakai ini sampai sini ya. Pastenya adalah pakai fungsional. Oke. Jadi kita akan dapatkan kalau yang tadinya nilainya 80 ya,
di ulangan yang sebenarnya, maka nanti di rapot kita akan ganti menjadi nilainya 83. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Yang skornya tadinya 100 ya akan berubah menjadi 95 nilainya. Seperti itu. Dan yang sebenarnya sasaran kita tadi hanya ada dua, yang 68 dan 72 ya. Yang 68 nanti akan dapat nilai 76, sementara yang 72 akan mendapatkan nilai 78. Dan kebetulan yang nilainya 88 ini tidak berubah, 88 ya. Demikian secara singkat ya bagaimana membuat nilai tanpa tanpa mengubah secara drastis lah gitu ya. Jadi mereka nggak ada waktu remedial, sebenarnya nilainya sudah dekat lah gitu ya dengan KKM. Tapi karena kita nggak ada waktu banyak gitu ya, sementara nilai 4 atau 3 hari ke depan itu harus diserahkan ya ke kurikulum. Jadi nggak ada waktu lagi kita melakukan remedial ya. Bisa sih, tapi untuk kelas yang banyak mohon maaf ya, untuk pelajaran yang lain ada yang kelas yang banyak saya agak kesulitan kalau mengubah atau memberikan remedial secara langsung gitu ya, banyak masalahnya gitu ya, siswanya sampai 200-an gitu ya, sementara mungkin yang di bawah KKM mungkin ada 20 atau lebih dari itu gitu. Jadi itu aja lah trik yang bisa saya bagikan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum paham bolehlah japri ya, nanti kita sharing lah. Semoga ini menjadi salah satu solusi lah buat teman-teman yang tidak ada waktu untuk remedial sementara nilai diharapkan sudah KKM. Secara umum saya tidak membantu dua anak ini gitu ya, karena mereka sebenarnya tinggal sedikit lah gitu ya. Walaupun nanti juga saya akan lakukan remedial secara langsung ya, karena kalau remedial teaching nggak mungkin ya, waktunya udah nggak ada. Tapi untuk remedial soal mungkin kita ubah soal yang baru gitu ya, sehingga bisa jadi dia akan mendapatkan nilai sesuai dengan angka yang di atas KKM lah gitu ya. Itu saja ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Saya Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.